الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu mengucap karena banyak anugerah termasuk nikmat yang tak terhingga Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, nikmat buah, serta nikmat waktu, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni ibadah fardu Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan umat yang mendapatkan syafaat pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa khatib mengajak seluruh hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali dirinya sendiri, untuk selalu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ajaran ini bermakna agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah kepada-Nya, taat akan perintahnya dan tunduk akan larangannya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, memberikan efek positif bagi kita untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu itu terus berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Tanpa terasa, kita sudah di awal tahun 1446 Hijriah. Kita berada di tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Pada kesempatan yang sama, tentu porsi usia kita juga semakin lama semakin berkurang. Itulah pentingnya bagi kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih, ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah, kita tidak melewatkan waktu itu, melainkan untuk selalu berikhtiar, mempertebal keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita. Iman dan takwa merupakan bekal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah
Karena bekal terbaik itu ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam satu makalah disebutkan dan tarji'al ayyamul ladzi madat, waktu yang telah Allah berikan kita pasti tidak akan pernah kembali lagi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, apa bekal yang telah kita siapkan? Kalau kita tahu waktu itu tidak akan pernah kembali, usia kita semakin berkurang, apa yang telah kita siapkan untuk sampai kepada ajal kita, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan ketika Abdullah bin Umar sedang berjalan dengan Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang lelaki dari kaum Ansar. Beliau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasul, siapa orang mukmin yang terbaik, yang paling afdal? Maka Rasul kata, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang terbaik ialah mukmin yang bagus akhlaknya. Lantas laki-laki tadi bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa'ayyul mu'minu abyas? Siapa mukmin yang paling cerdas, Rasul? Rasul katakan, aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad, ulaika al-abyas. Orang mukmin yang cerdas itu ialah orang mukmin yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, dan orang yang mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kehidupan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas yang dikatakan oleh Rasul. Apakah kita telah mengingat kematian? Ataukah kita telah mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan setelah kematian nantinya, ma'asyiral muslimin rahimahumullah? Karena kematian merupakan suatu hal yang pasti bagi kita. Tidak ada yang dapat mengelak daripada yang namanya maut, karena kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan hina orang yang mengingat kematian, tidak akan rugi orang yang selalu mengingat kematian. Tetapi Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang senantiasa mengingat kematian. Kata Abu Ali Al-Qarqah, salah satu ulama sufi, mengatakan, siapa yang mengingat kematian, man ukrima bisalasa, siapa yang mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Man aktsara dzikrul maut akrimu bisalasa, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh tiga perkara. Apakah perkara yang pertama? Yakni ta'jil taubat. Orang yang senantiasa mengingat kematian, tentu dia akan menyegerakan dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tanpa kita sadari, kita berpikir kita akan hidup lebih lama, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sehingga tidak ada bekal, tidak ada persiapan kita hidup berleha-leha, kita hidup santai. Jadi kita tidak mengira kita akan mati. Tetapi kebaikan itu merupakan hal yang pasti. Orang yang mengingat kematian, dia segera mengingat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah orang yang senantiasa mengingat kematian, Allah akan berikan kemuliaan kepada dia, yakni wa qana'atul qalb. Orang tersebut akan lapang hatinya, tidak pernah mudah mengeluh atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak pernah mengeluh atas kesusahan dirinya. Dia juga tidak pernah mengeluh atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Karena hatinya terasa lapang, karena hatinya terasa nyaman ketika dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah itu kita rasakan, ma'asyiral muslimin? Akan tetapi hati kita terasa sepi, hati kita gundah gulana ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ialah orang yang mengingat kematian,
Allah akan berikan dia bermasyarakat di ibadah. Orang tersebut akan rajin, akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Maka masyarakat di sini kita rahimahullah. Di awal tahun ini, mari kita introspeksi kita perbaiki diri kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang terbaik. Tapi ketika kita dikatakan sebagai orang yang rugi, ya hari ini sama dengan hari sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah menghisap diri kita. Kita tidak pernah untuk menghitung diri kita. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri sebelum diri kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimahullah. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, al-qadisu man dana nafsahu wa 'amila bima ba'da al-maut wal 'ajizu man asba'a nafsahu wa hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya. Kita dikatakan cerdas, kita yang mana selalu mengevaluasi, menghisab diri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah ia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah beribadah, tapi mempunyai angan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tipe manusia yang lemah tersebut. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kita digolongkan kepada orang yang rugi, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Asr, wal Asr, demi masa Allah bersumpah. Dalam Al-Quran Allah ada beberapa kali bersumpah. Dalam waktu fajar, dalam waktu asar Allah katakan wal Asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita semua ini dalam keadaan rugi kita. Kita ini rugi apabila kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepadanya, wa 'amilus shalihat. Tidak cukup hanya beriman, tetapi kita beramal saleh. Tidak cukup juga beramal saleh, wa tawassaw bil haqq dan orang-orang yang saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Inilah tipe orang yang tidak pernah rugi di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan hamba Allah yang tidak pernah rugi di dalam kehidupan kita. Dan mari kita selalu senantiasa mengevaluasi diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian memperhatikan apa yang akan kalian buat untuk hari esok. Persiapkan bekal kita. Allah tidak larang kita mempersiapkan rumah untuk masa depan. Allah tidak larang kita mempersiapkan mobil untuk anak-anak kita. Allah tidak larang kita untuk mempersiapkan semuanya untuk masa depan anak kita. Tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk diri kita, yang pasti, yakni kematian, itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian tersebut? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita orang yang selalu dekat dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.